Halo semua, selamat datang kembali di channel ini, channelnya para tenaga honorer, P3K dan aparatur sipil negara. Video kali ini rekan-rekan kita akan membahas terkait dengan nasib tenaga honorer sampai dengan tahun 2023 ini. Untuk itu kepada rekan-rekan semua, silakan ditonton dan disimak secara lengkap video ini agar rekan-rekan bisa menerima informasi secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, pembahasan mengenai kejelasan status tenaga non-aparatur sipil negara atau tenaga honorer di tahun 2023 ini terus dinantikan oleh berbagai pihak. Pasalnya berdasarkan hasil pendataan yang masuk di Kemenpan RB atau database Badan Kepegawaian Negara, jumlah tenaga honorer tahun 2023 atau sampai dengan tahun ini itu sudah cukup banyak. Belum lagi termasuk kepada rekan-rekan yang tidak ikut dalam pendataan tenaga honorer yang dilakukan di akhir tahun 2022 kemarin, itu jumlahnya masih cukup banyak atau yang memiliki masa kerja di bawah dari 1 tahun. Rekan sekalian, pemerintah pun sampai dengan saat ini masih berusaha untuk merancang solusi yang konkret terkait dengan nasib tenaga honorer ini. Yang selama ini yang dilakukan pemerintah hanya masih melalui seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan pegawai negeri sipil yang insya Allah akan dibuka di pertengahan tahun ini. Di akhir tahun yang lalu juga rekan-rekan diketahui bersama bahwa pemerintah telah membuka seleksi penerimaan P3K untuk tenaga honorer, tenaga guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis administrasi. Akan tetapi di tenaga teknis administrasi ini diketahui membuka formasi yang sangat sedikit sehingga tidak mengcover lebih banyak kepada tenaga non-aparatur sipil negara ataupun tenaga honorer, baik itu yang berada di instansi pusat maupun di instansi pemerintah daerah. Kabarnya untuk penerimaan seleksi P3K dan pegawai negeri sipil di tahun 2023 ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara akan membuka formasi yang lebih banyak, yakni 1 juta formasi lebih. Formasi ini direncanakan atau dibuka lebih banyak agar supaya bisa mengcover atau bisa mengakomodir rekan-rekan tenaga honorer yang ikut serta dalam seleksi penerimaan P3K dan pegawai negeri sipil. Akan tetapi menurut saya rekan-rekan sekalian, meskipun mungkin formasi dalam jumlah yang banyak akan tetapi tidak didukung oleh kebijakan dalam pemberian syarat untuk mengikuti seleksi tersebut. Sebagai contoh misalnya untuk kualifikasi pendidikan tidak mengakomodir ijazah SMA, maka rekan-rekan tenaga honorer ini bisa terakomodir di program atau kebijakan pemerintah itu, yakni dalam penerimaan atau seleksi P3K dan pegawai negeri sipil. Rekan-rekan sekalian, walaupun mungkin Presiden Joko Widodo telah memberikan perintah langsung kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara untuk segera menuntaskan permasalahan honorer, berbagai opsi pun hadir, ya, berbagai opsi hadir di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dalam rangka menuntaskan permasalahan ini. Mulai dari statusnya yang diangkat keseluruhan, diangkat dengan segala prioritas, hingga berbagai opsi lainnya termasuk dengan memberikan opsi standar gaji minimal bagi P3K dan membagi P3K itu menjadi P3K terikat dan P3K bebas. Standar minimal ini itu direncanakan akan diterapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara seperti yang dikatakan oleh Bapak Menpan beberapa waktu yang lalu. Hal ini dilakukan untuk mengatasi permasalahan keuangan di daerah, oleh karena memang tunjangan P3K itu sepenuhnya dibebankan kepada keuangan daerah. Sedangkan untuk opsi P3K yang dibagi dua, yakni P3K terikat dan P3K bebas. Opsi-opsi ini masih sekedar pernyataan lisan dari Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Sampai dengan saat ini belum ada kebijakan resmi yang
keluarkan oleh pemerintah, dalam hal ini Kemenpan dan Badan Kepegawaian Negara terkait dengan penuntasan permasalahan tenaga honorer ini. Namun opsi-opsi tersebut seperti yang saya katakan tadi hingga kini masih belum bisa dipastikan. Beberapa waktu yang lalu bahkan sempat terjadi ketegangan dari kalangan para non-ASN di tanah air. Bagaimana tidak, oleh karena para pegawai non-aparatur sipil negara yang sebelumnya berharap diangkat menjadi ASN justru mendapatkan kabar akan diberhentikan secara keseluruhan. Jelas hal ini menjadi pukulan telak bagi setiap non-ASN alias tenaga honorer. Meski begitu rekan-rekan sekalian, pemerintah melalui Presiden dipastikan tidak akan mengambil opsi tersebut. Jadi opsi penghapusan sesuai dengan surat edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara itu sangat berat untuk dilakukan oleh pemerintah dengan berbagai pertimbangan dan berbagai masukan dari instansi atau stakeholder terkait, termasuk dari masukan dan saran dari asosiasi pemerintah provinsi, kota maupun kabupaten. Nah, rekan-rekan sekalian, kini pemerintah tengah mempertimbangkan 3 aspek penentu agar bisa merumuskan opsi tersebut atau setidaknya bisa menghasilkan sebuah kebijakan final dari beberapa opsi yang telah direncanakan oleh pemerintah. Adapun aspek itu dapat dilihat dari pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara beberapa waktu yang lalu, Bapak Azwar Anas, di mana ia menyebutkan bahwa pihaknya saat ini sedang merumuskan agar ada opsi jalan tengah, di mana pelayanan publik tetap berjalan optimal, tidak terlalu menambah beban anggaran, dan sebisa mungkin tidak ada pemberhentian. Jadi 3 pertimbangan ini yang setidaknya akan diambil oleh pemerintah, dalam hal ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dalam rangka penyelesaian tenaga non-aparatur sipil negara. Yakni yang pertama, bagaimanapun pemerintah tetap mengambil suatu kebijakan yang tetap mengutamakan pelayanan publik agar tetap berjalan optimal. Sebagaimana diketahui bersama bahwa hampir seluruh sarana-sarana pelayanan publik itu diisi oleh para tenaga honorer. Kemudian yang kedua, tidak terlalu menambah beban anggaran. Jadi pengangkatan atau penyelesaian permasalahan honorer diharapkan tidak menambah permasalahan beban anggaran, baik itu di APBN maupun APBD, serta sebisa mungkin tidak ada pemberhentian. Hal ini untuk mendukung tenaga honorer itu tetap dipekerjakan di instansi pemerintah. Apakah nantinya tenaga honorer ini hanya berubah nama saja, ya, jadi tidak menggunakan tenaga honorer, atau sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh anggota Komisi 2 DPR RI, terdapat rencana untuk mengangkat tenaga honorer ini menjadi bagian dari aparatur sipil negara. Oleh karena diketahui bersama untuk saat ini aparatur sipil negara itu terdiri dari PNS dan P3K. Nah, kedepannya terdapat juga rencana agar tenaga honorer ini bisa di-cover untuk menjadi bagian dari aparatur sipil negara. Setidaknya status dan haknya itu hampir sama dengan PNS dan P3K. Rekan-rekan sekalian, demikian video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Ayo tetap subscribe channel ini agar rekan-rekan tetap bisa menerima informasi seputar tenaga honorer dan non-aparatur sipil negara. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.